Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pagi ini kita boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan walaupun hanya melalui tayangan video seperti ini, saya berharap ini akan menjadi alat untuk memberikan kekuatan buat saudara sekalian. Saudara, walaupun kita terpisah, tidak bisa berkumpul di gereja, namun ini tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Justru di saat-saat seperti ini, mungkin Tuhan sedang membawa kita untuk semakin dekat dengan keluarga kita masing-masing, membangun kembali persekutuan di dalam keluarga sebagai persekutuan yang kecil yang telah dibentuk oleh Tuhan. Dan jika keluarga-keluarga kuat, saya percaya gereja akan kuat dan bangsa pun akan kuat. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur ada di pagi hari ini berkumpul bersama keluarga kami. Dan lewat tayangan ini hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan. Hamba berdoa kepadamu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu. Dan kiranya Engkau akan membuka hati jemaat Tuhan untuk dapat memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-21. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-12 sampai ayat 17. Judul yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus Menyucikan Bait Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Kisah ini adalah sebuah kisah menjelang hari di mana Tuhan Yesus akan disalibkan. Dia datang memasuki kota Yerusalem, kemudian ketika dia masuk ke kota Yerusalem, dia pergi ke bait Allah, dia memasuki bait Allah, kemudian dia membalikan meja-meja penukar uang, membalikan bangku-bangku pedagang merpati, dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah tersebut. Mengapa Yesus melakukan semua ini? Sebab dia berkata, bait Allah telah yang seharusnya dipakai sebagai rumah doa, telah mereka jadikan sebagai sarang penyamun atau sarang perampok, di mana orang-orang yang datang ke bait Allah tersebut, yang seharusnya mereka datang mempersembahkan persembahan, mereka telah dirampok oleh orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah tersebut. Saudara, momen perayaan Paskah pada waktu itu telah dipakai sebagai sebuah kesempatan untuk mencari keuntungan yang besar. Ada pedagang-pedagang musiman yang datang ke situ, mereka mengambil keuntungan yang besar dari perayaan tersebut. Saudara, ditulis di sini, mereka adalah orang-orang yang menukarkan uang pertama, kemudian mereka adalah orang-orang yang berdagang burung merpati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, uang itu yang dipakai di bait Allah bukanlah uang Romawi. Uang yang dipakai di bait Allah, yang dipersembahkan untuk korban persembahan di bait Allah, bukan uang Romawi, tetapi uang yang ditentukan oleh orang Yahudi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu orang yang membawa uang Roma pada waktu itu harus menukarkan uang mereka dengan kepingan uang mata uang yang layak dipersembahkan di bait Allah. Karena itu ada orang-orang yang menukarkan uang di situ dan mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari keuntungan yang besar. Demikian juga para pedagang merpati. Merpati adalah persembahan yang biasanya dibawa oleh orang-orang miskin, sebab mereka tidak mampu membeli domba, mereka tidak mampu membeli kambing atau lembu. Kesempatan itu dipakai oleh para pedagang untuk menjual merpati dengan harga yang melampaui batas. Mereka sesungguhnya adalah para perampok yang mengambil keuntungan dari umat-umat Tuhan yang datang mempersembahkan persembahan di bait Allah pada waktu itu. Yesus kemudian sangat marah melihat keadaan itu. Dia kemudian mengusir mereka dan membalikan meja-meja penukar uang dan para pedagang merpati tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjelang Paskah ini, hal ini perlu kita renungkan baik-baik sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Kita pun disebut sebagai bait Tuhan. Gereja bukan gedungnya, tetapi gereja adalah kita. Ketika kita sebagai jemaat Tuhan bersekutu, berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, berdoa dalam persekutuan, kita disebut gereja. Dan bahkan bukan kita disebut bait Tuhan, dan bahkan tubuh kita sendiri disebut bait Tuhan, bait Roh Kudus. Secara pribadi, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Secara kelompok, ketika kita bersekutu dalam sebuah persekutuan gereja, kita disebut bait Tuhan. Dalam kitab Petrus, surat Petrus dikatakan, kita adalah batu-batu yang hidup, yang disusun sedemikian rupa secara rapi untuk dipakai sebagai batu untuk membangun rumah rohani, rumah untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita adalah bait Tuhan, kita adalah rumah Tuhan. Kita harus kembali kepada fungsi kita yang semula. Kita diperingatkan menjelang Paskah ini, apakah kita benar-benar telah menjadikan persekutuan kita sebagai persekutuan di mana seharusnya kita berkumpul untuk mempersembahkan korban, berkumpul untuk berdoa, merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-7, kita akan baca mulai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini atau bait Allah yang barusan ditabiskan, yang didirikan oleh Raja Salomo. Tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Jadi bait Allah itu adalah rumah tempat orang mempersembahkan persembahan, rumah pengorbanan. Bukan rumah untuk mencari keuntungan, tetapi rumah di mana ada mezbah Tuhan di sana dan kita harus mempersembahkan korban di sana. Kemudian selanjutnya, bila mana aku menutup langit, ayat 13, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudara, selanjutnya bait Allah itu disebut sebagai tempat di mana umat Tuhan harusnya datang untuk merendahkan diri. Kedua, untuk berdoa. Kemudian ketiga, untuk mencari wajah Tuhan. Yang keempat, rumah tempat di mana orang berbalik dari jalan mereka yang jahat. Dan di rumah itu ketika umat Tuhan melakukan hal-hal itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga, Tuhan akan mengampuni dosa mereka, dan Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Sebab apa? Sebab mata Tuhan terbuka dan telinganya menaruh perhatian kepada doa dari bait Allah tersebut. Saudara, dari kisah ini saya melihat bahwa
Demikianlah fungsi kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini. Karena kita adalah bait Allah, kita adalah bait Roh Kudus. Maka firman Tuhan berkata, telinga Tuhan dan mata Tuhan tertuju, terbuka, menaruh perhatian kepada doa yang dinaikkan dari dalam bait Allah ini. Tetapi hari-hari ini mungkin kita telah melakukan sesuatu hal yang berbeda dari apa yang seharusnya menjadi panggilan kita sebagai bait Allah, sebagai bait Tuhan. Seharusnya rumah ini sebagai rumah persembahan dan rumah doa, tapi kita mungkin telah menjadikannya sebagai sarang penyamun. Kita tidak lagi mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 12, mari kita buka bersama-sama secara cepat dalam Roma pasal 12, kita akan baca mulai ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pesan yang penting buat kita menjelang Paskah ini. Kita perlu kembali memperhatikan baik-baik bagaimana kita hidup hari-hari ini sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai bait kudusnya Tuhan. Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Pergunakan tubuh Anda, tubuh kita, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Banyak orang mungkin hari-hari ini telah mencemari tubuhnya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan rindu kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita harus mulai berubah. Persembahkan tubuhmu, berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu. Supaya kita bisa memahami, mengerti, mengenal kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Ini kehendak Tuhan buat kita hari-hari ini, saudara. Ini yang Tuhan rindu sampaikan kepada kita menjelang Paskah ini. Menjelang Paskah 2020, di mana kita semua sedang berhadapan dengan virus COVID-19. Kita dipesan oleh Tuhan lewat firman-Nya pada hari ini. Kembali kepada fungsi kita sebagai rumah Tuhan. Sebab dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 tadi dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar, wabah penyakit di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, hari-hari ini Tuhan melepaskan wabah penyakit menyerang semua orang di berbagai tempat, di berbagai belahan bumi ini, di antara bangsa-bangsa. Bahkan umat-umat Tuhan pun kena dengan wabah ini. Saudara, kalau kita kembali kepada fungsi kita sebagai bait Allah, di mana kita menjadikan bait Allah ini sebagai rumah doa, sebagai rumah persembahan, maka saya percaya Tuhan akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mengampuni dosa kita, dan Tuhan akan memulihkan negeri kita. Kembali kepada fungsi kita sebagai bait Tuhan. Kembali kepada fungsi kita sebagai rumah doa. Supaya Tuhan tidak mengobrak-abrik dan mengusir kita, membuat kita kacau balau karena kita tidak mau berfungsi sebagai rumah persembahan dan rumah doa. Saya teringat suatu waktu ada wabah penyakit yang menyerang bangsa Israel. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Daud pada waktu itu? Raja Daud kemudian pergi mempersembahkan korban persembahan. Jadi saya berpikir seperti ini. Ini yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan di kota ini, sebagai gereja Tuhan di bangsa ini, sebagai umat Tuhan di dunia ini. Mari persembahkan korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu persembahan tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Engkau yang masih melakukan hal-hal yang jahat, dosa, kenajisan,
keserakahan, saudara, hawa nafsu, pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, pesta pora, kemabukan, percabulan, saudara bertobat, berbalik kepada Tuhan, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang berkenan di hadapannya. Kemudian naikkan doa kepada Tuhan, permohonan yang Tuhan rindukan, naik secara sungguh-sungguh dari kita sebagai umat Tuhan dan gereja Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan mendengar doa kita, Tuhan akan mengampuni kita, dan Tuhan akan memulihkan negeri kita. Menjelang Paskah ini, mari kita lakukan itu bersama-sama. Kita berdoa bersama supaya pada hari Paskah nanti, COVID-19 yang menyerang bangsa kita boleh berhenti dan mengalami penurunan. Kita berdoa bersama-sama. Tapi kalau kita tidak kembali kepada fungsi kita, maka Tuhan akan datang, masuk ke dalam bait Allah, dan Dia akan mengobrak-abrik semua hal yang tidak berkenan kepadanya yang terjadi di situ. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan, orang Israel pada waktu itu, waktu Yesus datang, mereka tidak siap, mereka mensalahfungsikan bait Allah. Dan apa yang terjadi? Dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang pertama, ketika orang-orang, murid-murid memandang bait Allah dan mereka mengagumi bait Allah tersebut yang dibuat dari batu-batu yang sangat indah, saudara, Yesus berkata, ada suatu waktu nanti bahwa tidak ada satupun batu-batu ini akan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Perhatikan baik-baik. Ketika bait Allah di Yerusalem tidak difungsikan dengan sesungguhnya, Tuhan berkata, itu akan dihancurkan, akan diruntuhkan. Saya tidak mau kita diruntuhkan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Karena itu hari ini kita datang kepada Tuhan, bertobat, kembali kepada Tuhan, fungsikan kembali panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Persembahkan korban persembahan yang berkenan di hadapannya. Naikkan doa dan permohonan di hadapan Tuhan. Dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dengan ucapan syukur. Saya percaya Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Mengampuni dosa kita. Dan memulihkan negeri kita. Bahkan dalam Injil Matius pasal 21 tadi kita baca. Sesudah Yesus menyucikan bait Allah. Datang orang buta. Datang orang lumpuh. Dan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya, saudara, kita akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Yang akan menyembuhkan orang-orang yang buta. Menyembuhkan orang-orang yang lumpuh. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana. Sangat-sangat membutuhkan kita. Mereka tidak tahu jalan yang harus mereka pilih. Kita akan memulihkan mereka. Akan mencelikan mata mereka. Sehingga mereka bisa melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bahkan mereka yang sakit secara jasmani, kita akan membawa kesembuhan buat mereka semua. Bahkan firman Tuhan berkata, anak-anak kemudian datang memuji Tuhan dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Saudara, walaupun orang-orang Farisi marah kepada mereka, tapi Yesus kemudian berkata, tidakkah engkau baca ada tertulis bahwa dari mulut bayi-bayi, di mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan telah menyediakan puji-pujian. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada fungsi kita sebagai rumah Tuhan, sebagai bait Tuhan, maka kita akan melihat generasi selanjutnya. Gereja akan melahirkan anak-anak, gereja akan melahirkan anak-anak yang di mulut mereka ada puji-pujian yang berkenan kepada Tuhan. Ada puji-pujian yang menggetarkan musuh-musuh kita, yang akan membuat musuh-musuh kita ketakutan karena puji-pujian yang penuh kuasa yang keluar dari generasi kita. Mereka bukan lagi menjadi generasi pemberontak yang memberontak kepada orang tua dari mulut mereka, tapi justru dari mulut mereka akan keluar puji-pujian di hadapan Tuhan. Mereka akan menjadi generasi yang berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa supaya generasi terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah generasi yang kudus, yang hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kembali kepada fungsi kita sebagai umat Tuhan, sebagai rumah Tuhan. Mari kita mempersembahkan korban persembahan. Itu pertama, jadi rumah persembahan, korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita persembahkan doa di hadapan Tuhan. Doa yang seperti apa? Doa yang disertai dengan kerendahan hati. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa yang disertai dengan kerinduan mencari Tuhan. Doa yang disertai dengan pertobatan. Maka saya percaya Tuhan akan memulihkan negeri kita, mengampuni kita, mendengar setiap doa kita. Firman Tuhan hari ini biarlah menjadi berkat buat saudara. Saya tidak menghakimi saudara, tapi masing-masing kita, mari kita introspeksi diri kita masing-masing.
Kita datang kepada Tuhan sebab Dia yang mengenal hati kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia mengenal hati kita, Dia menyelidiki hati kita, Dia mengenal pikiran-pikiran kita. Hendaklah seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 139, ayat-ayat yang terakhir dikatakan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan, kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah jalan-jalanku, apakah jalanku serong. Temukan, lihatlah apakah jalanku serong. Kalau engkau melihat jalanku serong, tuntun aku di jalanmu yang kekal. Biarlah masing-masing kita bukan saling menuduh, saling menyalahkan, tetapi mari masing-masing kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bertobat, kita minta Tuhan menyelidiki hati kita minta pemulihan dari Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat saudara sekalian. Kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang dalam ibadah pada hari Jumat nanti dalam ibadah Jumat Agung, dan juga pada hari Minggu kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita turunkan kepala semuanya. Kita akhiri firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu buat anugerahmu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap kami akan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tolong kami, supaya kami kembali kepada panggilan kami sebagai rumah Tuhan, sebagai rumah persembahan, sebagai rumah doa. Kami mau mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau datang kepadamu, mencari wajahmu, merendahkan diri, berdoa, dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami percaya, Tuhan akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mengampuni dosa kami. Tuhan akan memulihkan negeri kami. Sebab matamu dan telingamu tertuju kepada doa yang dinaikkan dari rumah doa ini, yaitu hidup kami, tubuh kami, persekutuan kami, gereja kami. Dan kami percaya akan ada mujizat yang terjadi. Kami akan melihat orang-orang yang tidak mengenal jalan Tuhan. Mereka yang buta, mereka yang lumpuh secara rohani, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan kami akan menjadi alat kesembuhan secara jasmani buat orang-orang yang sakit di luar sana. Kami juga berdoa untuk generasi kami, untuk anak-anak kami, kiranya ketika kami dipulihkan, maka kami lihat anak-anak akan memuliakan Tuhan, mereka akan memuji Tuhan. Karena firman-Mu berkata, dari mulut bayi-bayi, di mulut bayi-bayi, Engkau akan meletakkan puji-pujian. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu buat hari ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah ini, saudara akan melakukan perjamuan kudus di rumah saudara masing-masing. Jemaat Tuhan yang sudah datang ke pastori dan telah mengambil perjamuan, roti perjamuan dan anggur perjamuan, saudara silakan membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26. Saudara kemudian yang akan memimpin perjamuan membagikan roti perjamuan dan anggur perjamuan tersebut kepada keluarga saudara masing-masing. Dan setiap orang akan memegang roti di tangan kanannya, kemudian anggur di tangan kirinya. Dan pemimpin perjamuan kudus di rumah saudara masing-masing yang dipercayakan, yang ditunjuk sesuai kesepakatan saudara, kemudian akan memimpin doa, membuka perjamuan kudus. Kemudian selanjutnya, sesudah berdoa, meminta untuk jemaat mengangkat roti di tangan kanannya, dan kemudian membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 24. Sesudah membaca ayat-ayat itu, ayat 23 dan 24, silakan memberikan aba-aba dalam nama Yesus. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Makan, kemudian selanjutnya pindahkan cawan ke tangan kanan, kemudian diangkat. Sesudah itu bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Sesudah membacakannya, kemudian mengajak semua keluarga saudara untuk meminum anggur yang ada di cawan yang di tangan kanan saudara. Sesudah itu, kemudian tutup dalam doa dan doa syafaat serta doa berkat. Biarlah ini menjadi sesuatu yang indah
buat kita semua, kita boleh alami pemulihan dari Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Dan saya percaya Tuhan lagi mengajar dan melatih semua orang untuk tidak bergantung kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, tetapi kita mulai berfungsi ya di rumah kita masing-masing. Kepala keluarga akan berfungsi di rumah saudara masing-masing untuk menjadi alat Tuhan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di rumah saudara masing-masing. Saya percaya banyak rumah-rumah tangga, banyak keluarga-keluarga akan mengalami pemulihan lewat apa yang kita alami pada hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menikmati perjamuan kudus. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Shalom, sampai jumpa pada khotbah-khotbah saya pada minggu-minggu yang akan datang atau hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.